Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang volume kubus dan balok. Mungkin kemarin sudah dipelajari, tapi alangkah baliknya Pak Guru mengulang supaya lebih jelas. Karena di dalam LKS ternyata yang dibahas itu hanya volume kubus dan balok. Untuk volume prisma sama volume kerucut tabung itu ternyata tidak dibahas. Kenapa itu tidak dibahas? Di dalam buku dinas itu ada materi seperti itu. Tapi di dalam LKS tidak dibahas karena kondisi pandemi seperti ini sehingga materinya sedikit diringkas seperti itu. Jadi fokus kita adalah pada materi volume kubus dan balok seperti itu. Oke, mari kita mulai tentang volume kubus dan balok. Volume kubus yang pertama kita akan membahas tentang volume kubus. Ini adalah gambar kubus. Nah, di dalam kubus, nah semua sisi-sisinya panjangnya adalah sama. Nah, sisi-sisinya atau tusuk ini semua panjangnya adalah sama. Sehingga untuk mencari volume pada kubus ini, rumusnya adalah karena ini juga R, ini juga R. Oke? Sehingga volumenya adalah R kali R. Atau bisa disingkat R pangkat 3. Dari mana asal-usul rumus ini? Asal-usul rumus ini itu berasal dari untuk volume ini berasal dari luas alas kali tinggi. Ini rumus secara umum. Alasnya berupa apa? Alasnya berupa persegi. Rumus persegi itu apa? R kali R atau sisi kali sisi. Tingginya berupa apa? Ya berupa R. Maka R kali tingginya R. Sehingga bisa dibuat rumus R pangkat 3. Ini untuk volume kubus. Bagaimana kalau kita mencari tusuknya? Nah, berhubung V itu sama dengan R pangkat 3, maka untuk mencari tusuknya atau R ini adalah lawan dari pangkat 3 itu apa? Ya, akar pangkat 3. Nah, untuk keterangannya, V itu adalah volume, sedangkan R itu adalah rusuk. Oke, ini untuk kubus. Volumenya R pangkat 3, bila mencari R, maka akar pangkat 3 dari volume. Nanti bisa diperjelas melalui latihan soal. Sedangkan untuk balok, nah balok itu hampir sama dengan kubus, tapi panjang tusuk-tusuknya itu berbeda. Rumus umumnya juga sama, volumenya itu luas alas kali tinggi. Berhubung alasnya ini, alas bawah ini, bentuknya persegi panjang, dengan ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi, maka volume kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Apakah kalian harus hafal rumusnya? Tidak perlu. Yang penting kalian kalikan semua sisinya yang berbeda ini. Oke. Panjang kali lebar ini alasnya. Panjang kali lebar ini alasnya, sedangkan ini adalah tingginya. Bagaimana kalau kita mau mencari panjangnya? Bila kita ingin mencari panjangnya ini, maka bisa diambil dari rumus ini, panjang. Berhubung V ini perkalian dari semuanya ini, panjang kali lebar kali tinggi, maka untuk mencari P ini adalah V, lawannya kali adalah bagi. Dibagi lebar kali tinggi. Atau lebar kali tinggi ke bawah. Oke. Bagaimana kalau untuk mencari lebarnya? Sama, mencari lebarnya sama dengan ya V dibagi panjang kali tinggi. Kalau untuk mencari tingginya, ya sama, T sama dengan V dibagi panjang kali lebar. Nah, rumus-rumus semuanya ini nanti kita aplikasikan ke dalam bentuk soal agar mudah dipahami. V itu volume, P itu panjang, L itu lebar, dan T itu adalah tinggi. Lanjut. Misalkan contoh soal. Nah, soal ini Pak Guru ambil dari LKS halaman 81 nomor 8. Dulu ya, saya matikan mikrofonnya. Ada yang baru masuk.
Nah, ini contoh soal. Mungkin kalian bisa lihat LKS halaman 81 nomor 8. Nah, Pak Bagas mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisinya adalah 120 cm. Panjang sisinya itu sama dengan panjang tusuknya. Oke. Jika Pak Bagas hanya ingin mengisi air separuhnya saja, separuh itu apa? Setengahnya saja, berapakah volume air yang harus dimasukkan? Nah, berapakah volume air yang harus dimasukkan? Berarti volume air dari setengah. Oke, volume. Kita mencari volume. Rumusnya tadi apa? R pangkat 3. Karena ini yang dibutuhkan hanya setengah, maka dibagi dengan 2. Oke, karena yang dibutuhkan hanya setengah, maka dibagi 2. R-nya berapa? R-nya adalah sisinya 120. Berarti 120 pangkat 3 dibagi 2. Seperti itu. Apakah langsung kita hitung 120 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Perpangkatan harus dihitung terlebih dahulu. Yang atas ini harus dihitung dahulu. Oke, perpangkatan harus didahulukan. Berarti 120 pangkat 3, 120 pangkat 3 kita hitung dulu. Berapa itu? Anggap aja 12, kita ambil 12. 12 pangkat 3. 12 kali 12 kali 12. Kalian hitung dulu. 12 kali 12 itu dulu pernah Pak Guru ajarin dengan jari matika. Berapa itu? 12 kali 12 adalah 144. Kalikan lagi 12. Kalikan lagi 12. Coba dihitung. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 1 kali 4 adalah 4. 1 kali 4 adalah 4. 1 kali 1 adalah 1. Kita hitung. 8. 8 tambah 4, 12. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7. Dan 1 turun. Nah, tadi ada nolnya. Ini kan ada nolnya. 1, 2, 3. Tambah aja. 1, 2, 3. Nah, ini adalah berapa itu? 1.728.000 dibagi 2. Nah, bagi 2 itu. Nah, kita hitung lagi. Bagi 2. 1 bagi 2 tidak bisa. Ambil 2 enggak? 17 bagi 2 adalah 8. 8 kali 2, 16. Dikurangin. 7 kurangi 6 adalah 1. Ini turunkan 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 2 adalah 12. Habis. Turunkan 8. Nah, 8 bagi 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Kurangin habis. Jadi jawabannya 864.000. Satuannya apa ini? Sentimeter kubik. Kenapa kubik? Kubik adalah karena ukurannya volume. Oke. Berasal dari mana kubik ini? Nah, perkalian angka-angka ini kan sentimeter, sentimeter, sentimeter. Sentimeternya ada 3, makanya sentimeternya pangkat 3. Asal-usulnya dari situ. Kita buat jadi volume air yang harus dimasukkan adalah berapa itu? 864.000 cm3. Nah, ini soal ini ada di LKS halaman 81 nomor 8. Misal, contoh soal lain. Volume bak mandi berbentuk balok. Nah, ini soal tentang balok. Adalah 1.800 desimeter kubik. Ini kubik di sini ya, kubik. Jika panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, maka tinggi bak tersebut adalah kita disuruh mencari tinggi bak.
soal ini ada di LKS halaman 81 nomor 5 yang saya berikan untuk dikerjakan tugas kemarin. Ya, kita mau mencari tinggi balok. Tinggi balok. Nah, apa itu rumus tinggi balok? Nah, angka yang terbesar dalam volume itu adalah volume. Maka dari itu volume taruh di atas dibagi ini. Dibagi apa itu? Panjang sama dikalikan lebar. Seperti itu. Kalau mencari volume tadi kan dikalikan semua. Tapi kalau mencari panjang atau lebar atau tinggi, maka volume ini dibagi perkalian yang lain. Seperti itu. Logikanya, simbolnya seperti itu. Coba kita masukkan nilainya. Volumenya adalah 1.800. Dibagi 15 kali 10. Seperti ini. Berapa hasilnya? Nah, ini karena di bawah ini perkalian dikalikan dulu juga boleh. Atau yang atas dibagi yang bawah dulu juga boleh. Kita lihat angkanya aja. Kita ambil enaknya aja. Kita hitung yang termudah seperti apa. Contohnya ini. 1.800 bagi 10, coret aja nolnya. Nah, jadi masih 180 dibagi 15. Masih 180 dibagi 15. Prokapit sini kita hitung. 180 dibagi 15. 18 bagi 15 dapat 1. 1 kali 15 adalah 15. Dikurangin 8 kurangi 5 adalah 3. 1 kurang 1 habis. Nolnya turun 30. 30 dibagi 15 adalah 2. 2 kali 15 adalah 30. Jadi jawabannya adalah 12. Kita buat jadi, karena soal cerita itu harus pakai jadi. Jadi, tinggi bak tersebut adalah 12. Apa satuannya? Desimeter. Desimeter. Bagaimana Pak kita membuat kata jadi? Terkadang bingung. Nah, jadi itu dibuat dari kata-kata ini. Dari pertanyaannya itu apa? Maka tinggi bak tersebut adalah, maka kita ganti jadi. Jadi tinggi bak tersebut adalah, baru tulis angkanya. Oke, ini soal yang kedua. Kita bahas lagi untuk soal yang ketiga. Sebuah kubus memiliki volume sekian. Nah, sentimeter kubik. Ini di sini ya, sentimeter kubik. Maka carilah panjang rusuk. Nah, ini. Kita mau mencari panjang rusuk kubus tersebut. Yaitu panjang rusuknya, rusuk sama dengan tadi rumusnya akar dari volume, akar pangkat 3. Kita masukkan. Berapa ini? 35.937. Nah, bagaimana kita mau mencari akar ini? Nah, dari video Pak Guru yang dulu itu pernah Pak Guru mengirim sebuah video bagaimana mencari akar pangkat 3. Nah, ada rumusnya. Pak Guru kasih rumus. Nah, lihat. Ini untuk angka depan. Angka depan. Sedangkan ada yang baru masuk, mungkin saya makan dulu mikrofonnya. Oke. Untuk angka depan, sedangkan ini untuk angka dulu. Nanti dulu. Nah, ini untuk angka depan, ini untuk angka belakang. Nah, untuk angka depan dulu. 1 pangkat 3 itu nilainya adalah 1. 2 pangkat 3 nilainya adalah 8. 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. 4 pangkat 3 adalah 64. 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, dari mana asal-usul angka ini? Nah, 1 pangkat 3 itu 1 kali 1 kali 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 5 pangkat 3, ya 5 kali 5 kali 5. Seperti itu. Oke, kalau 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6, berapa ini? 216. 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7, berapa? 343.
Kalau 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8, 512. 9 pangkat 3 itu 729. 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Kalau bisa, kalian bisa menghafal angka-angka ini. Karena dalam angka-angka ini sangat penting untuk mencari akar pangkat 3. Karena soal akar pangkat 3 ini juga masuk soal USBN ke depan ketika masuk ke kelas 6. Sedangkan untuk angka belakang kamu lihat dari sini. 1, nah ini lihat angka belakangnya berapa? 1. 2, ini angka belakangnya 8. 3, lihat 3 angka belakangnya 7. 4, angka belakangnya 4. 4, 4. 5, angka belakangnya 5. 5, angka belakangnya 5. 6, angka belakangnya, ini angka belakang ya, 6. Bentar dulu. Nah, 7, angka belakangnya, lihat 7, angka belakangnya adalah 3. Kalau 8, angka belakangnya 2. Kalau 9, angka belakangnya 9. 10 atau 0, terus 0 aja, angka belakangnya adalah 0. Lihat dulu angka belakang. Angka belakang ini yang berbeda hanya ini, yang Pak Guru kotai. Nanti dulu warnanya berbeda. Nah, ini dia. Yang Pak Guru kotak ini yang berbeda. Semuanya sama. 11, 44, 55, 99, 00, 66. Yang beda ini. 28, 82, 37, 7, 3. Seperti ini. Kalau dijumlahkan nilainya adalah 10. Untuk apa angka ini? Nah, untuk mengerjakan soal ini. Soal ini. Lihat akar pangkat 3 ini. Akar pangkat 3. Titik ini sebagai batasan. Titik ini sebagai batasan. Lihat dulu angka belakangnya. Angka belakangnya adalah angka 7. Cari angka belakang. 7. Nilainya ada sama dengan berapa ini? 3. Jawabannya 3. Angka belakang. Untuk mencari angka depan, lihat depan angka titik. 35. Titik batasan ya. Depan angka titik ada 35. Nah, 35 ini anggap aja uang kalian. Nah, 35 ini bisa untuk membeli makanan yang mana? Misalkan ini menu makanan. Ini sate, ini gulai, ini bakso, ini harganya. Nah, uang kamu 35. Ingin beli angka yang mana? Misalkan 35 yang bisa kamu beli mana aja? Yang 1 bisa kan? 2 bisa karena harganya 8. Beli 3 bisa harganya 27. Beli 4 harganya 64. Tidak bisa karena uang kamu 35. Kalau beli 4 ini uang kamu pasti kurang. Nah, yang diambil yang mana? Yang terbesar. Perhatikan ya. Yang diambil adalah yang bisa dibeli yang terbesar. Nah, 35 ini hanya yang terbesar yang dibeli adalah angka 3 karena harganya 27. Jadi ini jawabannya adalah 3. Nah, karena 35 kalau beli 4 itu harganya 64, kurang uang kalian. Kalau beli 2 itu bisa, tapi kita mau beli yang paling besar, yang paling banyak. Tuh. Jadi akar dari 35 937 adalah 33. Itu soal dalam pencarian akar. Nah, sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mikrofonnya Pak Guru nyalakan semuanya. Ini dulu, Guru nyalakan. Yes. Pak Sis. Ya, silakan bertanya. Contoh soal yang mana? Yang soal ke-1, ke-2, atau ketiga? Atau yang apa? Boleh bertanya. Yang soal tinggi balok itu bisa dijelasin lagi? Oke, terima kasih. Saya ulang lagi yang tinggi balok. Pak Kubek dulu ya. Yang ini ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini kan tinggi balok. Di dalam rumus balok, rumus volume balok,
Nah, volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita mau mencari tinggi ini, maka panjang kali lebar kita buang keluar sama dengan. Nah, ini kita buang keluar sama dengan. Nah, bila kita buang keluar sama dengan, karena ini perkalian, maka akan menjadi pembagian. V dibagi panjang kali lebar sama dengan T. Nah, atau bisa dibalik, T adalah V dibagi panjang kali lebar. Baru kita masukkan angkanya. 1.800 dibagi 15 kali 10. Nolnya dicoret. Tinggal 180 dibagi 15. 180 bagi 15 tadi dicari dengan Prokapit, dapatnya adalah 12. Mungkin masih bingung? Apa lagi? Asal usul rumusnya atau bagaimana? Atau soal yang lain? Soal pertama, kedua, atau ketiga? Soal yang pertama, saya buka lagi. Nah, soal yang pertama tadi, kita mau mencari volume apa itu? Volume kubus, tapi setengahnya. Kita cari volumenya dulu, baru dibagi 2. Seperti itu. Kalau soal kedua, kita mau mencari tinggi balok. Sedangkan soal ketiga, kita mau mencari panjang rusuknya. Yang lain mungkin ada yang tanya lagi? Halo? Bisa dimengerti nggak ini? Ini yang soal biasanya anak kesusahan ini, yang mencari rusuk seperti ini, akar pangkat 3. Nah, untuk akar pangkat 3, kalau bisa kalian hafal ini, akar pangkat 3 sampai 10. Kalau kalian hafal akar pangkat 3 1 sampai 10 ini, untuk mencari akar pangkat 3 berapapun, nanti akan mudah. Oke. Coba Pak Guru cek aja. Nah, ini jaring nanti aja. Nah, coba Pak Guru naik dulu. Dilanjutkan aja ya. Nah, untuk jaring-jaring, nah, saya matikan dulu. Nah, saya matikan dulu mikrofonnya. Udah. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Untuk jaring-jaring kubus, itu modelnya ada 11 jenis seperti ini. Nah, ada 11 jenis satu, ini seperti ini. Nah, bila kita bayangkan, misalkan ini alasnya. Ini ditarik ke atas, ini juga tarik ke atas, ini jadi sisi depannya, ini jadi sisi atas, sedangkan ini jadi sisi belakang. Nah, untuk jaring-jaring kubus semuanya hanya ada 11 ini. Ini boleh dibalik, misalkan ini di sebelah, misalnya dibuat seperti ini. Nah, ini juga sama saja, kalian jangan bingung. Jadi semuanya untuk jaring-jaring kubus, untuk pemahaman aja itu ada 11 jenis seperti ini. Sedangkan untuk jaring-jaring balok sebenarnya variatif. Nah, cuma tidak hanya ini, karena balok ada yang antara alas sama sisi depannya ada yang sama, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh untuk jaring-jaring balok. Kita lanjut aja biar bisa latihan soal. Nah, coba ini. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Kotak gabus berbentuk kubus, volumenya adalah 13.824 cm kubik. Carilah panjang rusuk kubus tersebut. Soal pertama, mau mencari panjang rusuk, mencari R-nya. Soal kedua, sebuah kotak kado berbentuk balok punya volume 720 cm kubik. Apabila panjang kotak tersebut 10 cm, lebarnya 9 cm, maka carilah tinggi kotak tersebut. Kita mencari tinggi kotak, karena kotak ini bentuknya adalah balok. Ini bentuknya balok ya. Nanti dulu.
Oke, ini mikrofonnya sudah Pak Guru nyalakan lagi. Silakan coba kalian kerjakan ini di buku kalian. Nanti kalau sudah selesai bisa ditampilkan di layar kalian, nanti kita foto sama-sama seperti itu. Coba kalian latihan dulu soal ini. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya tentang apa, nanti Pak Guru saya ulangi lagi. Nomor 1 jawabannya 84. Nomor 1 udah ketemu, 84. Kalian tulis di buku aja. Tulis di buku aja ya. Tulis di buku aja. Nah, R sama dengan tulis di buku. Nanti kalau udah selesai, nanti kita foto bersama sambil melihatkan kerjaan kalian di samping kalian sama agar kelihatan nanti foto bareng-bareng seperti itu.